Jumpa lagi dengan Bapak di sini, Bapak Budi Haryanto. Inilah teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Halo, selamat pagi siswa kelas 6. Apa kabar hari ini? Tetap bersemangat dan luar biasa, bukan? Kita ketemu lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, teknologi apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, seperti yang kalian lihat di gambar di samping, tentang teknologi buang air besar. Tapi bukan buang air besarnya yang akan kita bahas, tapi teknologi pengeluarannya atau alat-alat yang digunakan dari waktu ke waktu dalam menunjang buang air besar yang lebih sehat. Nah, kita akan saksikan dalam video berikut ini bagaimana sejarah dari toilet dari masa ke masa. Teman-teman pernah bertanya nggak, siapa sih yang menemukan toilet? Terus di zaman dulu saat toilet belum ada, orang-orang kalau buang air besar tuh di mana ya? Mungkin pertanyaan ini agak jorok. Tapi sebagai informasi nih teman-teman, toilet itu masuk sebagai salah satu penemuan manusia paling penting yang merubah sejarah. Sama pentingnya loh seperti penemuan mobil, telepon, TV, sepeda, bahkan komputer yang canggih itu. Bahkan dulu di abad ke-18 saat terjadi wabah kolera di Eropa yang menewaskan ribuan jiwa manusia. Wabah itu dapat dihentikan ya salah satunya gara-gara toilet itu. Wah, luar biasa sekali ya ternyata toilet itu. Dan berikut adalah perkembangan toilet dari masa ke masa. Yang pertama, toilet yang menggunakan pasir. Pada zaman dahulu kala masyarakat Mesir kuno, sebagai negeri yang memuja kucing, mereka itu kalau buang air besar ya di pasir. Serius, mereka kalau buang air besar itu kayak kucing. Alasan lainnya didasari oleh sebab minimnya ketersediaan air di Mesir. Waktu itu, kamar mandi di Mesir tidak menyediakan air yang mengalir. Jadinya ya kalau buang air besar itu ya di pasir. Caranya mereka menempatkan pasir dalam suatu wadah yang kemudian kotoran berikut pasir itu dibuang atau digunakan sebagai pupuk untuk tanaman mereka. Waduh, tanaman mereka mungkin jadi bau ya. Orang-orang kaya dan keluarga bangsawan memiliki toilet yang terbuat dari batu alam seperti marmer, sementara bagi rakyat jelata, kaum-kaum miskin menggunakan kayu seperti meja yang dilubangi. Toilet zaman Romawi. Toilet yang bisa diguyur ditemukan oleh bangsa Romawi pada abad keempat. Jadi, toilet itu dibuat agak tinggi di atas saluran air sehingga mudah untuk diguyur. Toilet itu terbuat dari batu yang panjang atau bangku yang memiliki lubang-lubang. Toilet itu digunakan sembari duduk oleh banyak orang seperti layaknya toilet umum. Karena tidak ada penyekatnya, saat orang-orang menggunakan secara rame-rame, mereka itu kayak bisa ngobrol gitu. Waduh, pasti bakal terasa aneh sekali ya. Ngobrol kok sambil buang air. Apa nggak bau itu? Tapi kayaknya mereka kayak udah biasa gitu ya. Orang-orang kaya memiliki toilet di rumah mereka, biasanya ada di dekat dapur dan sampah-sampah rumah tangga mereka juga akan dibuang lewat jalur yang sama. Ketiga, toilet zaman kerajaan. Pada abad pertengahan, toilet menggunakan gravitasi sebagai bagian dari sistem pembuangannya. Maksudnya, saat orang buang air besar, kotoran itu akan langsung terbuang keluar dari dalam kastil. Loh, bagaimana bisa? Jadi, di dalam kastil itu, di dalam kamarnya, itu sudah dibangun tempat yang bisa dipakai untuk buang air besar. Tempat itu disebut garderobes. Dan saat orang buang air besar di sana, kotorannya itu bisa langsung jatuh bebas keluar dari kastil. Semakin lama, kotoran itu akan menumpuk, dan hal itu diyakini bisa menghalau musuh yang akan datang menyerang kerajaan. Ide mempertahankan kerajaan yang sangat jorok sekali ya teman-teman. Keempat, chamber pots. Sebelum toilet yang bisa diguyur populer pada abad ke-20, orang-orang Eropa kalau buang air besar itu ya di sungai, di hutan, di danau, di pinggir pantai, di lapangan, dan tempat-tempat lain di luar rumah. Tetapi karena adanya kemungkinan terjadi hal yang membahayakan, makanya dicarilah cara lain biar buang air besar itu tidak perlu dilakukan di luar rumah. Ya, coba aja ya bayangin ya teman-teman, saat kebelet, malam-malam pergi ke hutan, malah dibegal. Kan repot sekali itu. Sudah kebelet malah juga kena sial. Karena itulah kegiatan buang air besar lalu dilakukan di dalam rumah dengan menampungnya pada sebuah wadah.
Adapun wadah yang digunakan biasanya terbuat dari tembaga atau keramik, dan dalam perkembangannya, keramik-keramik itu dibuat dengan aneka model dan warna-warni yang bermotif. Jadi meskipun buat wadah kotoran, tempat itu tetap kelihatan cantik ya. Tapi joroknya setelah melakukan hajatnya itu, kotoran itu lalu dibuang lewat jendela. Waduh, menjijikkan sekali ya. Masa kotoran dibuang begitu saja keluar jendela? Tapi saat itu masyarakat Eropa memang kelakuannya seperti itu, teman-teman. Bahkan menurut catatan sejarah, perilaku membuang kotoran keluar jendela itu cukup lazim dilakukan. Bahkan sampai ada jalur jalan khusus, sehingga saat musim hujan, saat air turun dari langit dalam jumlah yang banyak, kotoran-kotoran itu akan tersapu dan jalanan pun kembali bersih. Tapi ya gara-gara kebiasaan itu, ternyata cukup banyak kejadian orang-orang yang lagi jalan-jalan, kejatuhan sesuatu dari atas langit. Bahkan sampai menimbulkan kematian, karena kotoran itu dibuang berikut wadahnya. Kelotak. Kasihan sekali ya, mati karena kejatuhan kotoran. Jadi ingat sinetron Azab Indosiar? Padahal dalam bayangan saya, Eropa itu adalah negara yang sangat maju sekali loh. Ternyata pernah jorok juga ya. Toilet yang bisa disiram ditemukan pada abad ke-18. Adalah Sir John Harington yang menjelaskan sistem toilet dalam tulisannya yang bisa disiram pada abad ke-16. Dia mencoret-coret desain itu di selembar kertas mengenai cara kerja dari toilet yang bisa diguyur secara otomatis hanya dengan menarik tali besi. Tapi rupanya, coretan itu dianggap sebagai kritikan terhadap pemerintah kerajaan Inggris, sehingga ide itu pun tidak pernah diwujudkan. Sampai kemudian pada abad ke-18 atau 2 abad setelah itu, seorang penemu dari Skotlandia yang bernama Alexander Cumming dan seorang penemu dari Inggris yang bernama John Brahma menciptakan sistem toilet modern. Mereka menciptakan sistem saluran berbentuk es yang bisa menahan air agar bau kotoran itu tidak menyebar. Dengan sistem es itu, air itu akan tertahan, tidak pernah kering, tidak juga meluber, selalu konstan siap menerima kotoran manusia tanpa pernah mengeluh. Karena desain yang simpel dan berguna, toilet itu pun terjual dengan laris dan menjadi sangat populer pada abad ke-18 dan 19. Bahkan setelah Perang Dunia yang kedua, bangunan-bangunan di Inggris wajib memiliki toilet di dalam ruangan dan membuang kotoran dari jendela pun dinyatakan dilarang. Jadi udah nggak boleh lagi ya teman-teman? Masa kotoran dibuang lewat jendela? Sejarah toilet di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sama. Masyarakat di zaman dulu buang air besar ya di sungai, di danau, di pinggir pantai, di lapangan, di sawah, di hutan, dan aneka rupa landscape alam yang lain. Tentu aktivitas itu tidak selalu menyenangkan. Coba aja bayangin ya teman-teman, malam-malam buang air besar di hutan, banyak nyamuknya kan, digigit nyamuk. Ya mending kalau nyamuk, coba kalau buaya. Sudah gitu buayanya ngigit bareng teman-temannya. Kan gawat, habis buang air besar bukannya jadi lega, tapi malah jadi almarhum. Kan kasihan. Dan kejadian itu benar-benar ada loh, cerita asli. Orang yang habis buang air besar di pinggir kali mati dimakan buaya. Dan tidak hanya dimakan buaya saja, ada juga yang meninggal saat buang air besar di hutan gara-gara dimakan macan, digigit ular, digigit laba-laba, dan ada juga yang terpeleset ke danau terus tenggelam. Widih, ternyata kegiatan buang air besar pada zaman dulu itu penuh dengan resiko ya. Mau ditahan kok kebelet, mau keluar rumah, nyari hutan, buat buang air besar, sudah ditungguin sama buaya. Mengerikan sekali. Perkembangan selanjutnya. Pada masa pendudukan Belanda, orang Indonesia mulai menggunakan toilet di dalam rumah. Ada yang bentuknya jongkok, ada juga yang model duduk. Tetapi toilet duduk jarang digunakan karena selain budaya orang Indonesia yang lebih enjoy buang air sambil jongkok, juga karena toilet duduk harganya lebih mahal. Zaman sekarang saat ini toilet sudah semakin baik, semakin bersih. Toilet juga tersedia dalam beragam model. Bahkan di Jepang, ada toilet umum gratis yang bisa mengeluarkan air hangat dan ada musiknya juga loh. Wih, keren sekali ya teman-teman, ada air hangatnya. Jadi sambil buang air besar, bisa sekalian bikin kopi. Nah, anak-anak, melalui tayangan tersebut dapat kita perhatikan bahwa tidak hanya yang kita makan yang harus kita perhatikan, tapi juga apa yang kita keluarkan oleh tubuh kita harus kita perhatikan. Tidak boleh buang air besar di mana-mana dengan sembarangan. Sebab buang air besar kita mengandung banyak bakteri dan kuman yang berbahaya.
Karena itulah dibuat teknologi untuk toilet secanggih mungkin. Nah, demikianlah materi kita mengenai toilet. Silakan mengerjakan materi dan tugas yang sudah Bapak kerjakan di classroom. Sampai jumpa minggu depan.